Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Jamaluddin. Asal saya dari Bandungan, Kabupaten Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan Islam di Singapura. Singapura merupakan negara yang berada di ujung semenanjung Malaya sebelah tenggara Malaysia, menjadikannya tempat yang paling strategis dalam jalur perdagangan dan lalu lintas jalur laut. Karena posisinya yang strategis itulah Singapura menjadi tempat yang penting di wilayah Asia Tenggara sejak dahulu kala. Karena itu pula Singapura selalu disinggahi para pedagang dan juga menjadi rebutan kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan di sekitarnya dan kemudian oleh kaum penjajah. Dalam konteks penyebaran Islam di sekitar Selat Malaka, beberapa kesultanan pernah menguasai daerah ini, seperti Kesultanan Malaka, Kesultanan Johor, dan juga Kesultanan Johor Riau dari akhir abad ke-14 sampai awal abad ke-17. Sebelumnya, sebagai masa kuno, Singapura sekitar 1200 sampai 1398 dua kerajaan Hindu Buddha di Nusantara, yaitu Sriwijaya dan Majapahit juga pernah menguasainya. Salah satu wilayah yang patut mendapatkan perhatian dalam konteks sejarah Islam di kawasan Asia Tenggara adalah Singapura. Selain karena kaum musliminya sebagai minoritas, persoalan sejarah awal Islam di negara ini tergolong kurang mendapat perhatian. Padahal Singapura pernah menjadi salah satu pusat produksi atau percetakan kitab-kitab keagamaan sekitar abad ke-19 sebelum Masehi sampai abad ke-20 Masehi. Di sini yang ingin saya bagikan adalah bagaimana proses masuknya Islam ke Singapura. Kedua, bagaimana Tumasik Islam atau Singapura tempo dulu. Dan terakhir, bagaimana Muslim minoritas di Singapura. Baiklah, mari kita simak. Dalam konteks masuknya Islam ke Singapura. Dalam konteks Islamisasi di Asia Tenggara, Singapura menempati posisi yang strategis di Selat Malaka. Berdasarkan teori-teori Islamisasi di Asia Tenggara, dapat dipastikan bahwa para pedagang Muslim dari Arab dan Persia, khususnya yang melakukan pelayaran ke Selat Malaka antara abad ke-8 sampai abad ke-11 Masehi, juga telah mengunjungi dan singgah di Singapura. Sebab Singapura masa itu telah menjadi kota pelabuhan penting yang diperebutkan oleh Sriwijaya dan Majapahit. Akan tetapi, tentang kedatangan Islam di Singapura secara ada beberapa pendapat yang dapat disebutkan, yaitu menurut Azmi, Islam telah datang oleh abad pertama Hijrah, karena pada pertengahan abad tersebut orang Arab Islam telah sampai ke gugusan Pulau Malayu dan bersama dengan itu mereka melakukan dakwah Islam. Menurut Majul abad ke-15 atau 16, pendapat ini tidak dapat diterima sebab ada juga bukti bahwa Islam sudah masuk sebelum itu, bahkan sejak abad pertama, yaitu dengan ditemukan batu nisan di Tanjung Inggris, Kedah tahun 1965. Perbedaan semacam ini selalu terjadi karena seringkali para ahli tersebut melihatnya dari perspektif yang berbeda-beda atau dari jalur masuknya yang berbeda. Ketika jalur perdagangan mengikuti jalur yang masuk ke Asia Tenggara menyusuri pantai barat Aceh, yaitu melalui Barus di Sumatera Utara sekarang.
maka jalur pelayaran berikutnya akan sampai ke Selat Sunda dan pantai Selat Pulau Jawa. Akan tetapi jika jalur perdagangan ini memasuki Selat Malaka, maka dapat dipastikan bahwa kapal-kapal dagang itu akan singgah di Singapura sebelum meneruskan pelayaran ke wilayah lain, khususnya yang menuju Cina. Jalur pelayaran menyusuri pantai Sumur Sumatera melewati Malaka, Singapura, Banten, dan pantai utara Pulau Jawa. Oleh karena itu, tidak dapat pula dipastikan kapan Islam masuk ke Singapura. Hanya saja mengingat aktivitas perdagangan di Singapura cukup ramai dan termasuk kota dagang yang besar pada saat itu. Kedua yaitu Tumasi Islam atau yang disebut Singapura tempo dulu. Berdasarkan sumber yang diambil dari sejarah Melayu atau The Malay Amans, disebutkan bahwa Singapura pada masa lalu bernama Tumasi, yang merupakan kota perdagangan pertama yang cukup besar di Semenanjung Malaya. Disebutkan pula juga beberapa sumber dari abad ke-14, daerah yang terletak di ujung Semenanjung Malaya ini juga disebut Pulau Ujung atau Pulau Salahid dan juga Tumasi. Sumber lain menyebutkan bahwa daerah ini merupakan menjadi tempat persinggahan para pedagang Majapahit pada abad ke-14, sehingga ia dinamakan Singapura, yang berarti kota atau pura singgah atau berarti singgah. Pada abad ke-13 dan ke-14 atau sebelum itu, pada masa Sriwijaya, Tumasi telah menjadi kota perdagangan yang cukup besar di Semenanjung Malaya. Kota ini juga disebut sebagai kota laut. Posisinya yang sangat strategis di ujung Semenanjung Malaya bukan hanya menjadikan Tumasi menggiurkan untuk dikuasai, tetapi dengan sendirinya juga ia merupakan salah satu pelabuhan penting di Asia Tenggara dalam jaringan perdagangan internasional masa itu. Tumasi menjadi salah satu pelabuhan yang dinilai para pedagang yang menyusuri Selat Malaka menuju Cina. Tumasi dengan demikian tidak diragukan lagi telah disinggahi oleh para pedagang Muslim, terutama dari Arab dan Persia yang menjalin hubungan dagang dengan Sriwijaya. Ketiga yaitu Muslim minoritas di Singapura. Muslim di Singapura secara politis tergolong minoritas yang hidup di tengah masyarakat plural dan multikultural. Sejak kolonialisasi Inggris, keragaman etis, budaya, dan agama semakin tampak jelas di negara ini sebagai konsekuensi dan lajunya arus migrasi terutama dari etnis Cina. Selain itu, bila dilihat dari hubungan negara dan agama, Singapura dikenal sebagai negara sekuler, di mana negara menjadi netral dalam permasalahan agama, tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Agama menjadi urusan pribadi, pemerintah tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur agama setiap individu. Sekularisme Singapura ini ditegaskan oleh Kamaluddin. Hal yang sama juga disampaikan oleh Giorgio. Pandangan ini menggambarkan tentang paham sekularisme strategis pemerintah yang menegaskan bahwa sekuler bukan berarti ateis, karena faktanya lebih dari 80% penduduk Singapura menganut agama tertentu. Baiklah, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.